Berikut ini adalah beberapa contoh soal latihan matematika kelas 9 SMP. 1. Sebuah kotak berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 10 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume dari kotak tersebut. Luas permukaan kubus sama dengan 6 tanda kali rusuk tanda kuadrat, volume kubus sama dengan rusuk tanda kubik. Dalam kasus ini, panjang rusuk kubus adalah 10 cm. Dengan demikian, luas permukaan kubus sama dengan 6 tanda kali 10 exponent 2 sama dengan 600 cm persegi. Volume kubus sama dengan 10 exponent 3 sama dengan 1000 cm kubik. Jadi, luas permukaan dari kubus 10 cm adalah 600 cm persegi dan volumenya adalah 1000 cm kubik. 2. Diketahui bahwa 6 2A1 plus 3 3A plus 4 sama dengan 8A plus 21. Carilah nilai dari A. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita harus melakukan beberapa langkah dalam menyeimbangkan persamaan. Langkah pertama adalah dengan mengalihkan faktor dari setiap suku sehingga kita bisa mengelompokkan variabel A ke satu sisi persamaan. 6 2A1 plus 3 3A plus 4 sama dengan 8A plus 21 12A6 plus 9A plus 12 sama dengan 8A plus 21. Distribusi suku 21A plus 6 sama dengan 8A plus 21 21A 8A sama dengan 21 sampai 6 memindahkan suku A ke satu sisi 13A sama dengan 15 menyederhanakan persamaan A sama dengan 15/13. Jadi, nilai A dalam persamaan tersebut adalah 15/13. 3. Sebuah belanjaan dijual dengan harga Rp120.000 dengan diskon 20%. Hitunglah harga jual bersih dari belanjaan tersebut. Harga belanjaan sebelum diskon sama dengan Rp120.000. Diskon sama dengan 20% dari harga belanjaan sebelum diskon. Harga belanjaan setelah diskon sama dengan harga belanjaan sebelum diskon, diskon. Harga belanjaan setelah diskon sama dengan Rp120.000 20% kali Rp120.000. Harga belanjaan setelah diskon sama dengan Rp120.000 24.000. Harga belanjaan setelah diskon sama dengan Rp96.000. Sehingga harga jual bersih dari belanjaan tersebut setelah diskon adalah Rp96.000. 4. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari sepanjang 14 cm. Hitunglah keliling dan luas dari lingkaran tersebut. Untuk lingkaran dengan jari-jari R, keliling dan luasnya dapat dihitung dengan rumus. Keliling lingkaran sama dengan 2 tanda kali pi tanda kali R. Luas lingkaran sama dengan pi tanda kali RR. Dalam hal ini, jari-jari lingkaran adalah 14 cm, maka kita dapat menghitung keliling dan luasnya dengan rumus tersebut. Keliling lingkaran sama dengan 2 tanda kali pi tanda kali R. Keliling lingkaran sama dengan 2 tanda kali 22/7 tanda kali 14 sama dengan 88 cm. Luas lingkaran sama dengan pi tanda kali RR. Luas lingkaran sama dengan 22/7 tanda kali 14 tanda kali 14 sama dengan 616 cm persegi. Jadi, keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm dan luasnya adalah 616 cm persegi.
5. Sebuah kumparan memiliki panjang keliling lingkaran 21 cm dan jari-jari 14 cm. Hitunglah keliling dan luas dari kumparan tersebut. Dalam kasus ini, jari-jari kumparan adalah 14 cm dan panjang keliling lingkaran adalah 21 cm. Berikut adalah solusi untuk menghitung keliling dan luas dari kumparan tersebut. Keliling kumparan sama dengan panjang keliling lingkaran sama dengan 21 cm. Luas kumparan sama dengan pi tanda kali RR sama dengan 22/7 tanda kali 14 cm tanda kuadrat sama dengan 616 cm persegi. Jadi, keliling kumparan tersebut adalah 21 cm, sedangkan luas kumparan tersebut adalah 616 cm persegi. 6. Hitung luas segitiga dengan panjang alas 18 cm dan tinggi 12 cm. Untuk menghitung luas segitiga, kita bisa menggunakan rumus. Luas segitiga sama dengan setengah tanda kali alas tanda kali tinggi. Dalam kasus ini, panjang alas adalah 18 cm dan tingginya adalah 12 cm. Maka, luas segitiga sama dengan setengah tanda kali 18 cm tanda kali 12 cm. Luas segitiga sama dengan 108 cm persegi. Jadi, luas segitiga tersebut adalah 108 cm persegi. 7. Hitunglah nilai X pada rumus segitiga berikut. Frak 8X sama dengan frak X 12. Untuk menyelesaikan persamaan frak 8X sama dengan frak X 12, kita dapat menggunakan sifat proporsi bilangan, yaitu frak AB sama dengan frak CD, left right arrow at sama dengan BC. Dalam kasus persamaan tersebut, kita dapat menuliskannya sebagai frak 8X sama dengan frak X 12. Maka, kita dapat mengalihkan kedua sisi persamaan dengan X tanda kali 12 sehingga 8 tanda kali 12 sama dengan XX. 96 sama dengan XX. X sama dengan 96 atau X sama dengan 96 karena dalam akar kuadrat bisa positif dan negatif. Namun, karena X mewakili panjang sisi segitiga, maka nilai X haruslah positif, sehingga X sama dengan 96 sama dengan 46. Jadi, nilai X dalam persamaan segitiga tersebut adalah 46. 8. Diketahui bahwa rasio siswa perempuan dan laki-laki di sebuah sekolah adalah 2:3. Jika jumlah siswa perempuan 20 orang, maka berapakah jumlah siswa laki-laki di sekolah tersebut? Untuk menyelesaikan masalah ini, pertama-tama kita harus menentukan faktor skala antara jumlah siswa perempuan dan laki-laki. Karena rasio antara siswa perempuan dan laki-laki adalah 2:3, maka faktor skala antara keduanya adalah 2/3 atau 2:3 dibagi dengan 2. Artinya, ketika jumlah siswa perempuan naik 2 kali lipat, jumlah siswa laki-laki juga harus naik 3 kali lipat agar rasio 2:3 tetap terjaga. Dalam kasus ini, jumlah siswa perempuan adalah 20 orang. Jumlah siswa laki-laki dapat dicari dengan mengalihkan jumlah siswa perempuan dengan faktor skala dan rasio 3:2, yaitu jumlah siswa laki-laki sama dengan 20 orang, tanda kali 3/2 sama dengan 30 orang. Jadi, jumlah siswa laki-laki di sekolah tersebut adalah 30 orang. 9.
Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 20 cm. Hitunglah volume dan luas permukaan dari tabung tersebut. Untuk menghitung volume dan luas permukaan tabung, kita dapat menggunakan rumus. Volume tabung sama dengan pi tanda kali RR tanda kali tinggi. Luas permukaan tabung sama dengan 2 tanda kali pi tanda kali RR plus 2 tanda kali pi tanda kali R tanda kali tinggi. Dalam kasus ini, jari-jari tabung adalah 7 cm dan tingginya adalah 20 cm. Maka, kita dapat menghitung volume tabung sebagai berikut. Volume tabung sama dengan pi tanda kali RR tanda kali tinggi. Volume tabung sama dengan 22 per 7 tanda kali 7 EXPONENT 2 tanda kali 20 cm kubik. Volume tabung sama dengan 3080 cm kubik. Jadi, volume dari tabung tersebut adalah 3080 cm kubik. Sedangkan untuk luas permukaan tabung, dapat dihitung sebagai berikut. Luas permukaan tabung sama dengan 2 tanda kali pi tanda kali RR plus 2 tanda kali pi tanda kali R tanda kali tinggi. Luas permukaan tabung sama dengan 2 tanda kali 22 per 7 tanda kali 7 EXPONENT 2 plus 2 tanda kali 22 per 7 tanda kali 7 tanda kali 20 cm persegi. Luas permukaan tabung sama dengan 2 tanda kali 22 per 7 tanda kali 7 tanda kali 7 plus 20 luas permukaan tabung sama dengan 2 tanda kali 22 per 7 tanda kali 7 tanda kali 27 cm persegi. Luas permukaan tabung sama dengan 1232 cm persegi. Jadi, luas permukaan tabung tersebut adalah 1232 cm persegi. 10. Diketahui suatu data sebagai berikut: 4, 2, 7, 8, 5, 10, 1, 3. Tentukan nilai median dari data tersebut. Untuk menemukan nilai median, data harus diurutkan terlebih dahulu dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Dalam kasus ini, data yang diberikan adalah sebagai berikut: 4, 2, 7, 8, 5, 10, 1, 3. Kemudian, data tersebut diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Terdapat 8 bilangan dalam data, sehingga kita bisa menemukan median dengan mengambil nilai tengah bila data tersebut diurutkan secara berurutan. Dalam hal ini, nilai tengah adalah 4 plus 5, 2 sama dengan 4,5. Jadi, median dari data tersebut adalah 4,5.